Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus, serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, khususnya Komisi Fatwa, saya Akmaluddin Syahputra, Sekretaris Komisi Fatwa, akan menyampaikan pandangan keagamaan Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara terhadap persoalan-persoalan ibadah kontemporer pada masa wabah COVID-19. Ada 9 permasalahan yang akan saya sampaikan dengan cara lebih gampang. Kalau di fatwanya itu atau di pandangannya itu agak panjang dia dengan dalilnya, maka sampai dalam kesempatan ini saya tidak membacakan dalilnya. Saya bagi menjadi 9 tadi menjadi 4 permasalahan. Pertama adalah permasalahan sholat. Dalam permasalahan sholat ini, apakah kita masih sholat ke masjid ketika tarawih nanti atau tidak? Maka Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara memandang bahwa apabila kondisi Sumatera Utara belum darurat, maka kita masih dibenarkan atau dianjurkan untuk sholat berjamaah ke masjid. Tentunya dengan 2 syarat. Pertama, mempraktekkan protokoler kesehatan. Apa itu? Salah satunya adalah masker. Maka di fatwa ini juga masker itu hukumnya dalam sholat adalah mubah. Ya. Bahkan kalau kita ke masjid, masker itu menjadi wajib kita pakai. Mengapa? Karena kita tidak tahu apakah kita tertular atau kita akan menularkan kepada orang lain ataukah kita sehat. Maka untuk saddu zari'ah atau menjaga kemudaratan, maka hendaknya kita memakai masker ketika sholat. Kemudian yang wajib sholat atau yang boleh sholat ke masjid ketika Ramadan atau tarawih nanti hanya lelaki saja. Diharapkan kita semua untuk tidak ke masjid bagi perempuan dan anak-anak. Jadi hanya laki-laki dan sehat. Apabila merasa kurang sehat, kita berada di rumah saja.
Kemudian permasalahan selanjutnya adalah bagaimana tata cara sholatnya. Apakah boleh menjarangkan saf atau orang dengan yang satu agak berjarang, misalnya 1,5 meter begitu. Komisi Fatwa menjawab ini bahwa sholatnya tetap sah, tapi hukumnya adalah makruh. Ya, jadi MUI tetap menganjurkan kita memakai masker, ya, kemudian tadi mencuci tangan dan sebagainya, protokol kesehatan. Kita tetap sholat seperti biasa, saf kita seperti biasa, tapi janganlah pula sangat berdekatan atau sampai bersentuhan. Kemudian penggunaan hand sanitizer ketika mau sholat. Apa hukum penggunaan hand sanitizer? Sebagaimana kita tahu bahwa hand sanitizer ini berasal dari alkohol. Nah, fatwa MUI Pusat itu alkohol terbagi dua. Alkohol terbagi dua. Pertama yang najis, yaitu bersumber dari khamar. Yang kedua itu yang boleh atau halal, yang bersumber dari kimiawi atau petrokimia. Maka hand sanitizer yang dibuat dari bahan kimiawi, maka hukumnya halal. Sedangkan kalau ada nanti pabrikan membuat hand sanitizer berasal dari khamar, maka tentunya itu adalah haram. Tapi kita tetap menganjurkan masjid-masjid itu lebih baik menggunakan sabun dan cuci tangan dengan air mengalir, ya. Kemudian ini masih tentang sholat, adalah kita dianjurkan untuk membaca kunut nazilah di setiap waktu. Bahkan sholat Jumat, bahkan sholat sendiri. Jadi kita selalu kunut nazilah, ya, dengan bacaannya nanti. Pertama Allahumma hdina fiman hadait, kemudian ditambah lagi dengan Allahumma fa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan, dan selanjutnya. Kemudian BKM, ini khusus BKM itu harus memosisikan, membersihkan masjid, ya, melaksanakan protokol kesehatan. Nah, terkait pertanyaan di BKM ini, ada yang bertanya, apakah boleh BKM membeli uang kas masjid untuk COVID ini? Misalnya membeli hand sanitizer, membeli sabun. Maka Komisi Fatwa menjawabnya boleh. Dengan alasan memang terbiasa memang kita membeli sabun untuk masjid. Kemudian ada lagi yang bertanya, bolehkah BKM membayarkan uang transport, ya, pengganti transport bagi yang sudah terjadwal tapi tidak terselenggara Jumatnya, misalnya ada masjid yang tutup, bolehkah? Maka Komisi Fatwa menyatakan itu boleh, ya, boleh, bukan berarti wajib. Jadi bagi BKM yang mau memberikan kepada para asatis, para imam, para bilal, maka hukumnya boleh. Kemudian itu terkait masjid, kemudian terkait BKM, kemudian terkait puasa. Bagaimana puasanya bagi para medis, perawat, dokter yang memang berjibaku sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini? Maka Komisi Fatwa memutuskan bahwa bagi tenaga medis tetap diwajibkan berniat pada malam hari. Kemudian ketika pada siang hari dia merasa tidak mampu untuk berpuasa, terjadi masyaqqah atau kesulitan, maka dia boleh berbuka dengan menggantinya di hari yang lain. Kemudian yang terakhir adalah tentang zakat. Maka Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara menghimbau kepada masyarakat untuk menyegerakan zakat. Zakat fitrah kita harapkan disegerakan ketika memasuki awal Ramadan. Awal Ramadan insya Allah, Jumat depan kita Ramadan, kita sudah bisa membayar zakat fitrah. Kemudian untuk zakat harta, kita juga bisa segerakan selama nisabnya sudah sampai. Jadi jumlahnya atau takarannya sudah sampai, tapi haulnya atau tahunnya belum sampai, kita bisa segerakan. Biasanya kita biasa membayarnya itu 27 Ramadan gitu. Kita bayar sekarang atau pada 1 Ramadan. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 9 dari pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang kemarin dikeluarkan pada tanggal 15 April, ya, setelah 3 kali rapat bersidang. Adapun dalil-dalilnya itu bisa dilihat nanti
bagi masyarakat Sumatera Utara, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara memiliki website terkait fatwa yang kami menyebutnya adalah muisumud.com. muisumud.com. Ini bisa juga diakses di Google Play. Jadi terkait fatwa-fatwa Sumatera Utara yang ada sekitar 219 fatwa, itu bisa kita akses di situ. Kemudian fatwa-fatwa pusat juga bisa kita akses. Terkait tausiah-tausiah tentang COVID-19 juga bisa kita akses di muisumud.com. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pandangan ini juga ada tausiah sebelumnya yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Hanya kalau Komisi Fatwa itu lebih bersifat hukum yang detail ya, seperti tadi memakai masker. Jadi jangan khawatir lagi kalau kita ke masjid kita pakai masker, itu begitu penting bagi kita saat ini ya. Begitu penting ya. Kalau dulu mungkin kita pernah mendengar menteri atau menteri kesehatan mengatakan hanya yang sakit ya. Tetapi saat ini memang begitu penting. Mengapa? Karena kita tidak tahu apakah kita sakit atau kita sehat. Khawatirnya yang muda-muda ini yang di bawah 40 dia terpapar virus corona, tetapi dia tidak tahu kenapa dia OTG, orang tanpa gejala. Dia tidak tahu, tapi dia bisa menularkan kepada ayahnya, bisa menularkan kepada kawan-kawannya yang memang kondisi fisiknya sedang lemah. Demikian saja yang bisa kita sampaikan dalam 19 ini. Mudah-mudahan Sumatera Utara, khususnya Indonesia pada umumnya, bisa menang melawan COVID-19. Kami dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara sepenuhnya mendukung pemerintah Sumatera Utara dalam penanganan COVID-19. Kita mendukung dari sisi keagamaannya, kita juga menyebarkan pentingnya memakai masker, pentingnya social distance dan sebagainya. Mudah-mudahan kita selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Alur rujukan Rumah Sakit Darurat Rujukan COVID-19, Rumah Sakit Marta Friska dan Rumah Sakit GR Tobing. Rumah sakit asal memastikan bahwa pasien yang dirujuk adalah PDP baru yang telah dikonfirmasi oleh dokter spesialis paru, penyakit dalam, dan bukan pasien PDP yang sedang dalam perawatan di rumah sakit asal. Pasien PDP sudah harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap, foto toraks, dan EKG sebelum dirujuk. Rumah sakit asal meminta persetujuan kesediaan pasien dirawat di rumah sakit darurat rujukan COVID-19 tanpa didampingi keluarga serta tidak ada jam kunjungan keluarga kecuali pasien anak di bawah 15 tahun. Pasien anak boleh didampingi satu anggota keluarga. Rumah sakit menghubungi hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Marta Friska Multatuli 061 414 9666 0813 6213 6822. Hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Rumah Sakit JL Tobing 0822 6804 0024. Pasien dikirim dengan menggunakan ambulans rumah sakit asal dengan membawa hasil pemeriksaan. Puskesmas tidak dapat langsung mengirimkan pasien PDP ke rumah sakit rujukan tanpa melalui rumah sakit umum daerah setempat. Rumah sakit, dokter dan petugas kesehatan adalah benteng terakhir.
Andalah garda terdepan.